Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Sebelum saya memaparkan pengajaran-pengajaran seperti biasa dalam video saya, kali ini saya ditemani oleh burger spesial, classic burger dari Burger Lins. Buat teman-teman yang ada di Jakarta dapat memesan dan mencobanya. Dan burger ini akan menemani saya untuk mengupas video-video pelajaran kali ini. Untuk teman-teman yang ada di Jakarta, silakan memesan Burger Lins. Terima kasih. Video kali ini adalah video lanjutan dari pembahasan mengenai Mariologi. Saksikan terus videonya. Maria dianggap sebagai perawan yang abadi. Sampai sini, orang Roma Katolik bukan hanya mengakui bahwa Maria adalah seorang perawan pada waktu mengandung dan melahirkan Kristus, tetapi juga bahwa keperawanan Maria bersifat abadi. Dengan kata lain, setelah kelahiran Yesus pun, Yusuf, suami Maria, tetap tidak pernah berhubungan seks dengan Maria. Loren Butner berkata, kata seorang penulis Roma Katolik tentang perawan Maria, tidak bisa dibayangkan dengan sopan bahwa tempat yang paling kudus atau suci yang sekali pernah dikuduskan menjadi suatu wadah dari Allah, lalu setelah itu dinajiskan atau dinodai dengan dan dicemarkan oleh penggunaan manusia. Dalam buku Roman Catholicism halaman 158, Encyclopedia Britannica 2000, sebuah akibat wajar yang telah disimbolkan dari doktrin keperawanan Maria dalam konsepsi Yesus adalah doktrin keperawanannya yang abadi, tidak hanya dalam konsepsi tetapi dalam kelahiran anak, yaitu dibebaskan dari rasa sakit melahirkan dan setelah melahirkan sepanjang hidupnya. Doktrin ini yang menimbulkan masalah penafsiran Alkitab ditemukan dalam tulisan-tulisan para bapak gereja dan diterima oleh Konsili Chalcedon tahun 451. Ini adalah bagian dari ajaran gereja Ortodoks dan Katolik Roma dan juga dipertahankan oleh beberapa teolog Anglikan dan Lutheran. Lalu bagaimana tanggapan dari pandangan Kristen? Sekali lagi, kitab suci baik PL maupun PB berbicara tentang saudara-saudara Yesus. Dalam PL, dalam Mazmur 69 ayat 9, menubuatkan tentang Mesias atau Yesus dengan kata-kata sebagai berikut. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Perlu dicatat bahwa Mazmur 69 ayat 9 memang merupakan nubuat tentang Mesias atau Yesus. Itu terlihat dari Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Dapat kita bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 17. Lalu kita kembali lagi ke Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun
Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minuman anggur asam. Bandingkan dengan Matius 27 ayat 34, lalu Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Perlu dicatat, kata racun dalam Mazmur 69 ayat 22 versi kitab suci Indonesia merupakan penerjemahan yang salah. Seharusnya seperti NIV, gel artinya empedu. Jadi nubuat ini tergenapi dalam Matius 27 ayat 34. Perjanjian baru juga berkata bahwa Tuhan Yesus mempunyai saudara-saudara. Matius 13 ayat 54 sampai 56. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan Lukas 2 ayat 7 menyebut Tuhan Yesus sebagai anak sulung. Adam Clark tentang Matius 13 ayat 55 sampai 56. Ada kemungkinan bahwa di sini saudara dan saudari bisa berarti hubungan dekat. Karena kata-kata ini digunakan di antara orang Ibrani dalam arti yang luas. Tapi saya akui ini tidak tampak bagi saya. Mengapa anak-anak dari keluarga lain harus dibawa ke sini untuk berbagi celaan yang terbukti dirancang untuk Yusuf, si tukang kayu, Maria istrinya, Yesus putra mereka, dan anak-anak mereka yang lain. Terlepas dari prasangka, tidakkah orang yang berakal sehat akan mengira dari kisah ini bahwa ini adalah anak-anak Yusuf dan Maria dan saudara dan saudari Tuhan kita menurut daging? Tampaknya aneh bahwa ini harus diragukan. Tetapi melalui prasangka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kaum Papis dan Protestan bertekad untuk mempertahankan sebagai sebuah doktrin yang di dalamnya kitab suci sama sekali diam, yaitu keperawanan abadi dari ibu Tuhan kita. Kata saudara dalam ayat-ayat ini tidak bisa diartikan saudara sepupu seperti yang ditafsirkan oleh Gereja Roma Katolik. Kenapa? Karena dalam bahasa Yunani, saudara sepupu mempunyai istilahnya sendiri, yaitu yang digunakan dalam Kolose 4 ayat yang ke-10. Kata kemenakan dalam Kolose 4 ayat 10 versi kitab suci Indonesia adalah penerjemahan yang salah, karena seharusnya adalah saudara sepupu. Bandingkan dengan NIV yang menerjemahkan kausin, saudara sepupu artinya. Lalu tidak cocok dengan nubuat tentang Mesias atau Yesus dalam Mazmur 69 ayat yang ke-9. Karena di sana saudara-saudari Yesus disamakan dengan anak-anak ibuku. Dalam Matius 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Sekarang pikirkan sendiri, bagaimana saudara menggunakan kata sampai kalau misalnya dikatakan bahwa kita libur sampai tanggal 1 Januari. Maka bukankah itu berarti bahwa setelah itu tidak ada lagi libur? Jadi kalau dikatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir, ini berarti bahwa sesudah kelahiran Yesus, mereka hidup sebagai suami istri biasa atau bersetubuh. Dalam 1 Korintus 7 ayat yang kelima, Allah justru melarang suami istri untuk melakukan puasa seks terlalu lama. Karena itu tidak mungkin Allah lalu melarang Yusuf dan Maria melakukan puasa seks abadi. Lalu tidak ada perlunya atau tidak ada gunanya mempertahankan keperawanan Maria setelah Yesus lahir. Kristus memang harus lahir dari seorang perawan untuk menggenapi Yesaya 7 ayat 14, dan supaya Yesus bisa lahir tanpa dosa. Tetapi setelah Yesus lahir, keperawanan Maria itu tidak perlu lagi dipertahankan. Doktrin tentang keperawanan abadi dari Maria lagi-lagi merupakan ajaran yang sama sekali tidak punya dasar kitab suci. Kata-kata dari penulis Roma Katolik yang dikutip oleh Loren Butner yang tadi disebutkan saya tadi hanya muncul dari logika orang yang sentimental, dan bukan saja tidak punya dasar kitab suci sama sekali, tetapi bahkan bertentangan dengan kitab suci. Lalu Immaculate Conception atau lahir dan hidup tanpa dosa. Doktrin ini dikeluarkan oleh Paus Pius ke-9 tanggal 8 Desember tahun 1854, dan artinya adalah
Maria dikandung dan dilahir tanpa dosa asal. Maria juga tidak berbuat dosa dalam sepanjang hidupnya. Maria bahkan dianggap sebagai tidak bisa berbuat dosa, non posse peccare, not possible to sin. Lalu bagaimana dengan pandangan Kristen? Alkitab berkata bahwa sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, semua manusia dikandung dan lahir dalam dosa, dan bahkan berbuat dosa. Ayub 25 ayat 4, Mazmur 51 ayat 7, Mazmur 58 ayat 4, Pengkhotbah 7 ayat 20, Roma 3 10-12. Yang dikecualikan hanyalah Tuhan Yesus sendiri, 2 Korintus 5 ayat 21, Ibrani 4 ayat 15. Karena itulah harus disimpulkan bahwa Maria adalah manusia berdosa seperti kita. Dalam Lukas 1 ayat 46-47, Maria menyebut Allah sebagai juru selamatnya. Mengapa Maria membutuhkan juru selamat kalau ia memang sama sekali tidak berdosa? Dalam Lukas 2 ayat 22-24, Maria mempersembahkan korban penghapus dosa. Kita bisa bandingkan dengan Imamat 12 ayat 1-8. Sekalipun kenajisan atau ketidaktahiran karena melahirkan anak itu bukanlah suatu dosa moral, tetapi bagaimanapun tidak tahir atau najis sangat kontras dengan suci atau tidak berdosa. Mengapa Maria harus mati? Catatan, orang Katolik Roma pun percaya bahwa Maria mengalami kematian. Kalau ia tidak berdosa, kematian adalah upah dosa. Kejadian 2 ayat 16-17, Kejadian 3 19, dan Roma 5 ayat 12, Roma 6 ayat 23. Kristus memang juga mati meskipun ia tidak berdosa, tetapi ia mati untuk menebus dosa umat manusia. Lantas bagaimana dengan Maria? Tuhan Yesus suci karena Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Maria dikandung oleh seorang perempuan yang mengandung dari laki-laki biasa. Bagaimana mungkin ia dikandung tanpa dosa dan dilahirkan tanpa dosa pula? Bandingkan dengan ayat-ayat berikut. Ayub 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Lalu Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 19a. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Kalau Maria dikandung dan lahir tanpa dosa, maka semua ayat-ayat di atas ini adalah salah. Orang Roma Katolik menekankan kesucian Maria karena mereka berpendapat bahwa kalau Yesus itu suci, maka Maria yang melahirkannya juga harus suci. Tetapi doktrin ini mempunyai konsekuensi logis sebagai berikut. Kalau karena Yesus itu suci, maka Maria harus suci, maka karena Maria suci, kedua orang tua Maria harus suci. Dan kalau kedua orang tua Maria suci, maka keempat kakek nenek Maria harus suci. Kalau ini diteruskan, kembali lagi, maka akan menunjukkan bahwa Adam dan Hawa pun harus suci. Ini adalah konsekuensi logis yang orang Roma Katolik pun tidak mau menerimanya. Doktrin Immaculate Conception ini baru muncul pada tanggal 8 Desember 1854. Mengapa dibutuhkan 18 abad untuk menemukan doktrin ini? Jelas karena memang tidak pernah ada dalam kitab suci. Doktrin ini ditentang oleh banyak orang. Contohnya seperti yang pertama, bapak-bapak gereja dan ahli-ahli teologi seperti Agustinus, Chrysostom, Eusebius, Ambrose, Anselm, Thomas Aquinas,
Bonaventure, Kardinal Cajetan, dan lain-lain. Juga ditentang oleh beberapa paus seperti Gregory the Great dan Paus Innocent III. Padahal Roma Katolik menganggap tulisan dari bapak-bapak gereja sebagai tradisi yang setingkat dengan firman Allah. Juga Roma Katolik percaya bahwa kata-kata paus itu infallible, tidak bisa salah. Lalu mengapa dalam hal ini mereka tidak mau menggubris pandangan atau kata-kata dari bapak-bapak gereja maupun paus? Lalu doktrin Assumption of Mary, doktrin tentang kenaikan Maria ke surga secara jasmani, dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 dengan embel-embel ex cathedra dari kursinya pada tanggal 1 November 1950. Encyclopedia Britannica 2000 dengan topik Mary Assumption. Dalam teologi Katolik Roma dan Kristen Timur, doktrin bahwa Maria, Ibu Yesus, diangkat ke surga, jiwa dan raga setelah akhir hayatnya pada bumi, tidak ada penyebutan eksplisit tentang kenaikan dalam Perjanjian Baru, maupun berbagai teks sering dikemukakan untuk menunjukkan kesesuaian doktrin. Gambaran yang terkait dengan kenaikan Yesus ke surga. Secara teologis, doktrin tersebut berarti bahwa penebusan Maria melibatkan pemuliaan kepribadiannya yang utuh dan mengantisipasi keadaan yang dijanjikan kepada seluruh umat manusia. Perkembangan doktrin ini erat kaitannya dengan pesta yang dikhususkan untuk Maria, yang beralih dari perayaan umum untuk menghormatinya menjadi perayaan pada tanggal 15 Agustus untuk memperingati dia tertidur atau tertidur. Pesta yang berasal dari Kekaisaran Bizantium dibawa ke barat, di mana istilah kenaikan menggantikan gelar sebelumnya untuk mencerminkan peningkatan penekanan pada pemuliaan tubuh Maria serta jiwanya. Meskipun tidurnya Maria telah menjadi tema ikonografis yang sering di Timur, tema kenaikan kurang lazim di sana. Keengganan untuk menerima catatan apokrif, non-kanonik dan tidak otentik tentang kenaikan menyebabkan beberapa keraguan. Tetapi pada akhir abad pertengahan Eropa, telah ada penerimaan umum doktrin di Timur dan Barat. Doktrin tersebut dinyatakan sebagai dogma bagi umat Katolik Roma oleh Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Magnificentissimus Deus pada 1 November 1950. Kenaikan tersebut tidak dianggap sebagai doktrin yang diwahyukan di kalangan Ortodoks Timur dan dianggap sebagai penghalang bagi dialog ekumenis oleh banyak orang Protestan. Kenaikan sebagai tema dalam seni Kristen berasal dari Eropa Barat selama akhir abad pertengahan, periode ketika devosi kepada perawan Maria semakin penting. Sejak abad ke-13, kenaikan telah banyak dipresentasikan dalam dekorasi gereja, dan selama periode Renaissance dan Barok itu menjadi subjek populer untuk altarpiece. Representasi karakteristik kenaikan menunjukkan perawan dalam sikap doa dan didukung oleh para malaikat naik di atas makamnya yang terbuka, di mana para rasul berdiri dengan takjub. Sampai akhir abad ke-15, ia digambarkan dikelilingi oleh mandorla atau aerulo berbentuk almond. Pada abad ke-16, mandorla digantikan oleh sekelompok awan. Ikonografi dasar tema bagaimanapun tetap standar sampai penurunannya pada akhir abad ke-17. Kepercayaan mereka tentang hal ini, tubuh Maria dibangkitkan sesaat setelah kematiannya. Jiwa dan tubuhnya dipersatukan kembali dan ia diangkat di surga dan menjadi ratu surga. Doktrin tentang kebangkitan Maria ini merupakan kesimpulan logis. Karena Maria tidak berdosa, maka ia tidak dapat tetap ada dalam kebinasaan. Tradisi mereka dalam hal ini berkata, pada hari yang ketiga setelah kematian Maria, ketika rasul-rasul berkumpul di sekitar kuburannya, mereka mendapati kubur itu kosong. Tubuh yang suci itu telah diangkat ke surga. Yesus sendiri datang
untuk memimpin Maria ke sana. Seluruh surga datang untuk menyambut dengan nyanyian kemenangan Ibu dari Tuhan yang ilahi. Alangkah indahnya pujian pemuliaan itu. Dengarlah bagaimana mereka berseru, angkatlah pintu-pintu gerbangmu, ya kamu pangeran-pangeran, dan terangkatlah, ya pintu-pintu gerbang yang kekal, dan Ratu Kemuliaan akan masuk. Loren Boettner dalam buku Roman Catholicism halaman 162. Sebagai catatan, bandingkan kemiripan bagian terakhir dari kutipan ini dengan Mazmur 24 ayat 7-10. Hanya Raja Kemuliaan yang menunjuk kepada Tuhan diganti dengan Ratu Kemuliaan yang menunjuk kepada Maria. Seorang yang bernama Gregory of Tours, orang Prancis, menulis buku berjudul In Gloriam Martyrum. Dalam buku itu ada cerita sebagai berikut. Ketika Maria terbaring dalam keadaan sekarat atau hampir mati, dengan rasul-rasul berkumpul di sekeliling tempat tidurnya, Yesus menampakkan diri dengan malaikat-malaikatnya, menyerahkan jiwanya pada pemeliharaan atau penjagaan Gabriel, dan tubuhnya diangkat ke awan-awan. Ini juga dalam bukunya Loren Boettner, yaitu Roman Catholicism halaman 163. Perlu dicatat, perhatikan bahwa cerita ini tidak sama dengan tradisi di atas. Lalu, mana yang benar? Seorang Kristen yang bernama Edward J. Tanis berkata, tak ada lebih banyak bukti untuk kebenaran dari dongeng ini daripada untuk dongeng-dongeng tentang hantu yang diceritakan oleh kakek-kakek kita. Loren Boettner lagi dalam Roman Catholicism halaman 163. Loren Boettner sendiri berkata, dalam gereja Roma Katolik begitu banyak mitos dan dongeng yang telah ditambahkan kepada pribadi Maria, sehingga sebagian besar dari Maria yang sesungguhnya atau yang asli telah dilupakan. Dalam Roman Catholicism halaman 165. Lalu topik di surga, Maria menduduki tempat yang lebih tinggi daripada orang suci ataupun penghulu malaikat. Ia dinobatkan sebagai Ratu Surga oleh Allah Bapa, dan ia diberi tahta di sebelah kanan anaknya. Lalu bagaimana dari pandangan Kristen? Memang, kalau Maria tidak berdosa, ia tidak mungkin tetap ada di dalam kebinasaan. Tetapi perlu dipertanyakan, mengapa ia harus perlu mati? Mengapa tidak langsung naik ke surga tanpa mengalami kematian seperti contohnya Elia dan Henokh? Lalu fakta yang berikutnya, doktrin ini baru muncul tanggal 1 November tahun 1950. Mengapa dibutuhkan waktu 19 abad untuk menemukan doktrin ini? Jelas, karena tidak pernah ada dalam kitab suci. Perlu dipertanyakan pertanyaan ini. Dengan tubuh apa Maria bangkit dan masuk ke surga? Sampai saat ini hanya Yesus yang mempunyai tubuh kebangkitan. Semua manusia baru menggunakan tubuh kebangkitan pada saat Kristus datang kedua kalinya. Yohanes 5 ayat 28-29, 1 Korintus 15 ayat 20-23, 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Saya ingin menutup pelajaran tentang Maria ini dengan memberikan dua hal tambahan atau dua pesan. Kalau Roma Katolik mengambil pandangan ekstrim kiri dengan memuliakan Maria lebih dari seharusnya, janganlah orang Kristen Protestan lalu mengambil pandangan yang ekstrim kanan dengan menghina atau merendahkan Maria. Maria tetap adalah orang beriman yang saleh, yang rela dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melahirkan Kristus. Lalu kalau ada mujizat-mujizat yang berhubungan dengan Maria dan mendukung pandangan Roma Katolik tentang Maria, misalnya bahwa Maria menampakkan diri dan mengaku sebagai perawan
tanpa dosa, maka sadarilah bahwa mujizat yang bertentangan dengan kitab suci itu pasti datang dari setan. Kitab suci mengatakan bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Dan karena itu tidak terlalu mengherankan kalau ia bisa menyamar sebagai Maria atau bahkan Yesus sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.